Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun di mana Indonesia sebelum merdeka, ada kisah menarik dari ulama berbagai daerah yang masyhur dengan keilmuannya yang sangat luar biasa dan bahkan memiliki karomah. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu untuk menegakkan persatuan dan keadilan, dan komen positif Anda. Berikut pembahasannya kisah pertemuan ulama dari berbagai daerah yang sangat masyhur dengan karomah dan keilmuannya. Mustasyar PBNU Kiai Haji Dimyati Rais alias Mbah Dim bercerita, dulu kala sekira 50 tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka, pernah terjadi pertemuan para kiai di Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Kiai Dimyati di acara istighosah dan halal bihalal santri alumni Pondok Pesantren Al-Fadl Kaliwungu asal Batang dan masyarakat di Dukuh Cekelan, Desa Penundan, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, pada tanggal 28 Juni 2018. Pertemuan itu terjadi kira-kira tahun 1995 Masehi, 50 tahun yang lalu sebelum kemerdekaan, kata Kiai Dimyati. Ia menjelaskan pertemuan itu dihadiri oleh ulama-ulama besar Indonesia, di antaranya adalah Syekhona Khalil Bangkalan dan Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah Kiai Anwar yang berada di Alas Roban, Batang. Pertemuan itu dilakukan sewaktu Syekh Nawawi Banten pulang kampung ke Tanah Jawa. Ikut pertemuan juga di antaranya Kiai Soleh Darat Semarang dan Kiai Abdul Karim Kaliwungu. Pertemuan dirasa mendesak mengingat kondisi masyarakat pribumi sudah sedemikian menderita, lelah dan terpecah belah. 200 tahun lebih sudah mereka hidup di bawah tekanan penjajah. Pertemuan disepakati bertempat di Alas Roban. Selain lokasinya pertengahan antara Bangkalan, Jawa Timur, tempat tinggal Syekhona Khalil, dan Banten sebagai kawasan tempat tinggal Syekh Nawawi, juga dimaksudkan agar tidak terendus oleh kolonial Belanda. Kala itu, kolonial Belanda sangat keras jika ada pertemuan-pertemuan orang pribumi. Kolonial Belanda khawatir adanya pemberontakan oleh orang-orang pribumi. Namun, walaupun pertemuan para ulama itu sudah dirahasiakan sedemikian rapi, tetapi tetap saja kolonial Belanda berhasil mengendusnya. Akhirnya, tentara kolonial Belanda dengan bersenjatakan lengkap menuju Alas Roban, Batang untuk membubarkan pertemuan itu dan menangkap para ulama. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tentara kolonial Belanda hingga di kawasan tujuan, kediaman Kiai Anwar, mereka tidak melihat satupun ulama yang ada di kawasan itu. Padahal di situ ada beberapa ulama yang sedang mengadakan pertemuan. Setelah pertemuan berakhir, Syekhona Khalil Bangkalan kaget ternyata waktu sholat zuhur hampir habis, padahal dia belum melakukan sholat zuhur. Di tengah kebingungan, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, "Mari ikut saya Syekh Khalil, tentu di Mekah belum masuk waktu zuhur." Pegang tangan saya dan pejamkan kedua mata. Syekhona Khalil Bangkalan hanya mengiyakan usulan guru dan sahabatnya itu, dan seketika dalam sekejap mereka berdua sudah berada di Mekah. Syekh Nawawi, Syekhona Khalil, dan Kiai Anwar Batang pernah belajar bersama di Mekah. Kiai-kiai tersebut waktu itu membaca Musabbiyat yang dipimpin oleh Kiai Khalil Bangkalan dan ditutup dengan doa oleh Kiai Nawawi Banten. Musabbiyat adalah beberapa surat-surat Al-Quran yang masing-masing dibaca 7 kali. Mbah Dim juga menjelaskan sanad Musabbiyat itu, mulai dari gurunya Kiai Rukyat Kaliwungu, Kiai Rukyat dari gurunya Kiai Idris Jamsaren Solo, Kiai Idris dari gurunya Kiai Soleh Darat Semarang. Kini oleh Mbah Dim, surat-surat Al-Quran yang pernah diamalkan oleh para kiai dan gurunya menjadi amalan rutin santri-santri asuhannya di pesantren Al-Fadl Kaliwungu, Kendal. Sekian mengenai pembahasan kami mengenai kisah pertemuan para kiai di Alas Roban pada 1895 Masehi. Semoga dengan melalui wasilah cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan manfaat dan berkah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.